Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilia Cahya Trusaningsih dari kelas MN22B, nomor induk mahasiswa 22416261201228. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Indonesia. Ekonomi adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. Produksi dan konsumsi barang dan jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang hidup dan beroperasi dalam perekonomian yang juga disebut sebagai sistem ekonomi. Perekonomian mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan perdagangan barang dan jasa di suatu daerah. Ekonomi berlaku untuk semua orang melalui dari individu hingga entitas seperti perusahaan dan pemerintah. Ekonomi suatu wilayah atau negara tertentu diatur oleh budaya, hukum, sejarah, dan geografi. Di antara faktor-faktor lainnya, dan berkembang karena kebutuhan. Karena alasan ini tidak ada dua perekonomian yang identik. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia merupakan negara dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini di dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Indonesia sering disebut sebagai kandidat yang tepat untuk dimasukkan ke dalam kelompok negara BRIC, Brazil, Rusia, India, dan Cina. Kelompok lain yang sering disebut sebelumnya yang tergabung dalam akronim CIFETS yaitu Kolombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki, dan Afrika Selatan. Juga mendapatkan prihatin karena anggotanya memiliki sistem keuangan yang cukup canggih dan populasi yang tumbuh cepat. Beberapa tahun yang lalu, produk domestik bruto (PDB) dari CIFEX itu diperkirakan berkontribusi sekitar setengah dari ekonomi global pada 2020. Namun, karena perlambatan ekonomi global yang berkepanjangan setelah tahun 2011, kita jarang mendengar istilah bridge atau shippage lagi. Permasalahan dalam ekonomi tidak hanya menyangkut tentang pribadi seseorang, melainkan keseluruhan bangsa. Indonesia merupakan negara yang sistem perekonominya berdasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33, yang menjelaskan bahwa ekonomi sebagai usaha yang berdasarkan ajas kekeluargaan dengan tujuan menuju perataan serta kesejahteraan seluruh rakyat. Teori-teori yang terkait dengan ekonomi Indonesia. 1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengurangi kemiskinan dan menghasilkan sumber daya yang diperlukan bagi pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan. Perekonomi mengalami ekspansi jika ada pertumbuhan positif dan pertumbuhan positif. Sebaliknya, perekonomi mengalami kontraksi jika pertumbuhan negatif. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin pembangunan manusia. Selain pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam statistik PDB dan pendapatan per kapita. Diperlukannya adanya jaminan keamanan, tersedia akses pendidikan dan layanan kesehatan dan pendidikan. Maka perkembangan konsep Indeks Pembangunan Manusia IPM. Di luar PDB, beberapa konsep muncul seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRAR), dan Indeks Kesejahteraan Ekonomi Eurostat.
Jauh sebelumnya, Islam sejahtera sudah diperkenalkan konsep indeks sebagai esensi utama dari maqasid syariah atau tujuan berlakunya syariah Islam. 2. Pandemi COVID-19 global. Wabah COVID-19 bermula dari Wuhan, Cina pada 31 Desember. China Contrast Office melaporkan kasus pneumonia yang diketahui etiologinya di kota Wuhan, provinsinya Hubei, China pada tanggal 7 Januari 2020. China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Context. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai pada tanggal 30 Agustus 2020 dilaporkan total kasus konfirmasi mencapai 25 juta lebih dengan jumlah lebih 850,6 ribu lebih kematian dan 213 negara dan 2 kawasan teritori yang terdampak COVID-19. Hampir separuhnya dilaporkan memiliki lebih dari 50.000 kasus dengan lebih dari 250.000 kasus dan 6.000 kematian. Pembahasan. Sejak penyebaran wabah COVID-19, banyak aktivitas perekonomian dunia terancam melemah. Terlebih negara Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan ekonomi Indonesia saat ini sangat tidak stabil. Berbagai sektor perekonomian melemah dan terbatas. Hal tersebut karena adanya pembatasan sosial pada masa pandemi COVID-19. Tujuan akhir dari kegiatan ekonomi dalam konteks kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup. Peran sektor pariwisata nasional sangat penting sejahtera dengan kebijakan pemerintah untuk membangun ekonomi berkelanjutan di masa mendatang. Sektor pariwisata meliput tempat rekreasi, hotel, restoran, angkutan, serta akselerasi yang mendukung pertumbuhan industri pariwisata lainnya, seperti penawaran barang dan jasa, secara tidak langsung dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat pada sektor lain. Pada masa pandemi COVID-19, telah melulantarkan berbagai sektor perekonomian sebagai aktivitas perekonomi, terlebih dalam sektor pariwisata terpaksa dihentikan. Sejumlah hotel di daerah-daerah wisata seperti Bali, Jakarta, dan Yogyakarta, Surabaya ditutup. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi langkah efektif bagi perusahaan untuk mengurangi kerugian perusahaan yang semakin bertambah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi integrasi antar suatu dengan lainnya. Integrasi seperti itu mendominasi pandangan jika terjadi bantuan kepentingan antara individu dengan kelompok kepentingan. Interaksi sosial tidak terjadi jika orang memegang langsung hubungan dengan suatu yang tidak mempengaruhi sistem sosial sebagai akibat dari hubungan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pembatasan sosial untuk mengurangi infeksi dan campur baur pada masyarakat dalam rangka pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Pemberlakuan pembatasan sosial yang terdampak pada COVID, ekspor dan impor pada negara-negara dampak dari wabah COVID ini begitu banyak merugikan berbagai pihak pelaku ekonomi. Dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti new normal yang akan diterapkan diharapkan dapat menstabilkan keadaan ekonomi kembali. Kesimpulan. Kehadiran wabah COVID-19 membuat lemah berbagai aktivitas perekonomian. Di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai strategi dan kebijakan untuk menstabilkan kembali aktivitas perekonomian, terlebih pada aktivitas lintas sektor pariwisata,
juga berdampak pada lintas pelakuan ekonomi lainnya, seperti penawaran barang dan jasa secara tidak langsung dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Melihat peluang dari berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata, berkontribusi besar dalam ekonomi Indonesia. Pengembangan pariwisata ini diharapkan dapat menstabilkan keadaan ekonomi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menggerakkan kembali aktivitas roda perekonomian yang sedang melemah, dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti new normal yang akan diterapkan diharapkan dapat menstabilkan keadaan ekonomi kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.